Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Oke. Pada kali ini kita akan menjelaskan materi mengenai logisisme, formalisme, dan intuisionisme. Yang pertama, kita akan membahas apa itu logika matematika. Nah, matematika merupakan metode dari logika dan sarana untuk mengungkapkan masalah dalam dunia nyata. Pengembangan matematika memerlukan jaminan dengan menggunakan aturan-aturan dalam logika, tetapi tidak dikembangkan hanya dari logika. Oke. Logika matematika adalah konstruksi manusia yang dibangun melalui bahasa, kesepakatan sosial, dan penerimaannya atas aturan bahasa. Logika matematika adalah cabang logika yang digunakan dalam konteks matematika untuk membuktikan atau menyimpulkan kebenaran pernyataan matematika. Logika matematika mempelajari cara penalaran manusia dalam bentuk kalimat-kalimat tertentu. Penalaran tersebut didasarkan pada premis-premis yang tersedia. Dan untuk logisisme yaitu aliran atau pendekatan dalam filsafat, logika atau metodologi yang menekankan pentingnya logika, penalaran dan deduksi dalam memahami dan menjelaskan fenomena alam, pemikiran manusia atau proses-proses tertentu. Logisisme seringkali mengutamakan penggunaan logika formal dan matematika untuk mengembangkan teori-teori dan model-model yang rasional dan koheren. Ini pandangan logisisme terhadap logika matematika. Bertrand mengungkapkan bahwa semua konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika dan semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma atau aturan melalui penarikan kesimpulan secara logika semata. Dengan demikian, logika dan matematika merupakan bidang yang sama karena seluruh konsep dan dalil matematika dapat diturunkan dari logika. Bertrand merumuskan dua tuntunan logisisme secara jelas dan eksplisit. Yang pertama, semua konsep matematika pada akhirnya dapat dikurangi pada konsep logika, asal saja ini diambil untuk memasukkan konsep dari kumpulan teori atau beberapa kekuatan yang serupa, seperti jenis teori Russell. Yang kedua, semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma-aksioma dan aturan-aturan yang terkait dengan logika itu sendiri. Menurut Enders, ada beberapa keberatan terhadap logisisme, antara lain yang pertama, bahwa pernyataan matematika sebagai implikasi pernyataan sebelumnya. Dengan demikian, kebenaran-kebenaran aksioma sebelumnya memerlukan eksplorasi tanpa menyatakan benar atau salah. Hal ini mengarah pada kekeliruan karena tidak semua kebenaran matematika dapat dinyatakan sebagai pernyataan implikasi. Yang kedua, teorema ketidaksempurnaan Gödel menyatakan bahwa bukti deduktif tidak cukup untuk mendemonstrasikan semua kebenaran matematika. Oleh karena itu, reduksi yang sukses mengenai aksioma matematika melalui logika yang cukup untuk menurunkan semua kebenaran matematika. Yang ketiga, kepastian dan keajegan logika bergantung pada asumsi-asumsi yang tidak teruji dan tidak dijustifikasi. Program logisis mengurangi kepastian pengetahuan matematika dan merupakan kegagalan prinsip dari logisisme. Logika tidak menyediakan suatu dasar tertentu untuk pengetahuan matematika. Kita lanjut ke formalisme.
Formalisme itu merupakan suatu pandangan atau metode dalam berbagai bidang, seperti matematika, filsafat, dan ilmu sosial, di mana penekanan diberikan pada penggunaan aturan dan struktur formal untuk membangun argumen, teori, atau sistem. Formalisme ini mengacu pada pendekatan yang menggunakan simbol, definisi, aksioma, dan aturan tata bahasa formal untuk menyusun teorema dan membuktikan kebenaran proposisi. Formalisme memberikan kerangka kerja yang ketat dan terdefinisi dengan baik untuk pemikiran dan analisis dalam berbagai disiplin ilmu. Oke, selanjutnya yaitu terkait pandangan formalisme terhadap logika matematika. Van den Heuvel dalam Maskar tahun 2018 berpendapat bahwa pembelajaran matematika harus terhubung dengan realitas, terdapat pada kehidupan sehari-hari dan dekat dengan anak-anak, serta relevan dengan nilai yang terdapat pada masyarakat. Menurut aliran formalisme, matematika itu sekedar rekayasa simbol berdasarkan dengan aturan tertentu untuk menghasilkan sebuah sistem pernyataan tautologis yang memiliki konsistensi internal tetapi kosong dari makna. Pandangan formalisme terhadap logika matematika adalah sebagai sebuah sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan. Formalisme itu menganggap bahwa logika matematika sebagai suatu permainan formal yang tidak memiliki makna atau meaningless dengan tulisan pada kertas yang mengikuti aturan. Formalisme itu menganggap logika matematika sebagai suatu permainan formal dengan makna menggunakan lambang atau simbol-simbol dengan aturan tertentu yang menghasilkan suatu sistem pernyataan tautologis yang konsisten dan tidak mempunyai makna. Selanjutnya yaitu mengenai intuisionisme. Menurut Zeff dan Stark pada tahun 2000, perspektif para ahli untuk memahami intuisi dalam matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah intuisionisme gaya lama atau klasik. Spinoza dan Bergson itu menyatakan bahwa sesungguhnya bernalar tidak berperan dalam intuisi, tetapi intuisi dapat membantu bernalar seseorang. Yang kedua yaitu intuisionisme inferensial. Ewing dan Funge melihat bahwa intuisi adalah sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya yaitu menurut Brunner tahun 1974, intuisi adalah aktivitas individu untuk sampai pada signifikasi atau konstruksi suatu masalah. Sedangkan menurut Scam tahun 1982, intuisi adalah hal utama yang mempengaruhi ketika mengelola sesuatu dari lingkungan luar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa intuisionisme adalah suatu aliran filsafat yang menganggap bahwa intuisi atau naluri atau perasaan adalah sumber dari pengetahuan. Selanjutnya yaitu pandangan intuisionisme terhadap logika matematika. Roh Danley tahun 2016 dalam Heryaningsih dan Kusna tahun 2018 itu menyatakan bahwa intuisi dapat digunakan sebagai jembatan kognisi yang menghubungkan pemahaman peserta didik untuk membantu mereka menghubungkan masalah matematika dengan beberapa alternatif solusi dan menuju tahap matematika formal. Dalam hal ini, intuisionisme itu menganggap bahwa matematika sebagai suatu permainan formal yang tidak memiliki makna atau meaningless dengan tulisan pada kertas yang mengikuti aturan. Pandangan intuisionisme terhadap logika matematika itu di mana keadaan intuisi itu dideskripsikan dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu pernyataan matematis dapat diterima tanpa memerlukan konfirmasi dan pembuktian lebih lanjut, hanya bergantung pada intuisi siswa. Yang kedua yaitu pernyataan matematis yang secara intuisi dapat diakui kebenarannya bagaimanapun membutuhkan bukti tambahan. Yang ketiga yaitu pernyataan matematis yang tidak diakui secara intuisi dan memerlukan verifikasi dan bukti lebih lanjut untuk dapat diterima. Yang keempat yaitu respon intuisi siswa bertentangan dengan pernyataan matematika. Dan yang kelima yaitu penggambaran yang berbeda untuk masalah matematika yang sama membuktikan intuisi yang saling bertentangan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai kasus. Apakah logika matematika pasti benar? Akan dibahas. Poin-poin utama dari paradoks Russell adalah sebagai berikut. Himpunan universal atau disimbolkan U. Jika kita mendefinisikan himpunan universal sebagai himpunan dari semua himpunan,
maka masalah muncul ketika kita mencoba untuk menentukan apakah U adalah anggota dari dirinya sendiri. Yang kedua, dilema dengan himpunan universal. Jika U adalah anggota dari dirinya sendiri, maka itu akan menyebabkan paradoks. Namun, jika U tidak termasuk dirinya sendiri, maka U tidak akan benar-benar menjadi himpunan universal. Poin yang selanjutnya, himpunan dari himpunan yang bukan merupakan elemen dari dirinya sendiri. Dalam Bertrand Russell menyarankan untuk membentuk himpunan dari semua himpunan yang tidak termasuk dirinya sendiri sebagai anggotanya. Ini menciptakan himpunan yang menimbulkan paradoks. Untuk yang selanjutnya, paradoks Russell, jika kita mendefinisikan himpunan S sebagai himpunan dari semua himpunan yang tidak termasuk dirinya sendiri, maka pertanyaannya adalah, apakah S adalah anggota dari dirinya sendiri? Jika S tidak termasuk dirinya sendiri, maka tidak memenuhi definisi. Tetapi jika S tidak termasuk dirinya sendiri, maka ia harus termasuk dalam himpunan S, yang juga tidak konsisten. Sehingga kesimpulan dari paradoks Russell tadi, paradoks Russell menyoroti ketidakmungkinan dalam membuat himpunan yang termuat semua himpunan kecuali dirinya sendiri. Apakah logika matematika pasti benar? Jawabannya, meskipun logika matematika adalah alat yang kuat dan penting dalam pengembangan matematika, paradoks seperti paradoks Russell menunjukkan bahwa kebenaran mutlak atau kepastian dalam matematika tidak selalu dapat dijamin. Kritisme dalam konteks matematika dan logika mengacu pada sikap skeptisisme terhadap keyakinan dan asumsi, serta kemampuan untuk mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis argumen-argumen dan konsep-konsep yang digunakan dalam bidang tersebut. Refleksi terus-menerus terhadap fondasi matematika dan logika matematika penting karena membantu memastikan bahwa konsep-konsep yang digunakan benar-benar konsisten dan tidak bertentangan. Jadi, logika matematika dapat digunakan beriringan dengan sikap kritis individu terhadap konsep matematika itu sendiri. Baik, itu tadi penjelasan kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.